Selamat pagi saudara-saudari. Hari Minggu, hari yang baru, kita tetap datang kepada Tuhan dengan mazmur untuk menjadi renungan awal pagi ini, ya. Nah, Mazmur 149. Ini nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaat orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Dia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Ini adalah satu mazmur yang mengajar kita bagaimana mau memuji. Jadi sekali lagi, memang dalam mazmur kita telah banyak belajar tentang macam mana memuji Tuhan. Sekali lagi, kita lihat dari sini, pujian itu adalah secara pribadi dan secara berjemaat. Kalau kita lihat daripada ayat 1 hingga 2, dia memberi satu gambaran bagaimana kita memuji. Kita harus memuji Allah dengan satu secara berjemaat, di mana kita harus tahu adalah kepunyaan adalah satu sama lain dalam tubuh Kristus, dan dalam tubuh ini adalah sangat penting kita berkumpul bersama-sama dan bersukacita dan menaikkan pujian kepada Dia. Dan pujian yang demikian pastilah seperti ayat ini mengatakan bersorak-sorak, pastinya penuh dengan suasana yang meriah, dan juga yang suasana yang sangat penuh dengan sukacita untuk memuji Tuhan. Dan ayat ketiga hingga ayat keempat, dia mengatakan bahawa kita harus memuji Tuhan dengan banyak orang mengatakan dengan cara yang penuh dengan sukacita, seperti tarian, rebana, kecapi. Itu saya percaya satu suasana pujian yang kita boleh lihat dan gambarkan bahawa itu pastinya penuh dengan suasana yang mungkin yang kuat suaranya, penuh dengan tarian, penuh dengan sukacita, dan sebagainya. Dan memang dia juga mengatakan kita harus memuji Dia dalam caranya bersyukur. Perkataan orang-orang saleh berlia-ria dalam kemuliaan. Kemuliaan itu adalah satu keistimewaan, yang satu kelebihan, keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita dapat memuji Dia walaupun berada di tempat tidur pun. Jadi ini bermakna seorang tu harus ada tabiat, orang bilang, kebiasaan untuk memuji Dia, bias dalam secara pribadi. Kalau itu tidak dapat dilakukan, apa yang kita lakukan secara umum itu adalah secara munafik sudah. Jadi dia pemula dari secara pribadi. Kita tahu satu kehormatan ataupun keistimewaan yang diberikan untuk kita memuji Dia, dan membawa kebiasaan begitu dalam pujian secara umum. Wah, itu secara berjemaat, saya percaya pujian yang demikian pastinya Tuhan yang suka, Tuhan yang berkenan. Amin, ya. Dan ayat ke-6 hingga 9 memang dia mau mengatakan kita harus memuji Dia dengan satu keagungan,
di mana Tuhan telah membebaskan kita dan juga membalas bagi pihak kita kepada musuh-musuh. Jadi ini yang kita boleh lihat, satu kemenangan bagi orang Israel waktu itu. Mereka naikkan pujian ni. Apakah kemenangan dalam hidupmu yang dapat anda ingat, dan kita harus naikkan pujian tu kepada Dia, ya. Jadi secara umum kesimpulan di sini, kenapa kita memuji, ya? Kita memuji sebab kita telah diberikan peluang ini untuk memuji Dia. Dan kalau peluang itu sudah ada, mari kita memuji Dia dengan sebaik yang mungkin, dengan cara-caranya di mana Tuhan yang berkenan. Biar secara suasana penuh dengan tarian, kecapi, ataupun penuh dengan sorak-sorai, apapun, kita tahu bahawa pujian itu tidak harusnya berhenti. Pujian itu harusnya diteruskan. Apa yang kita lakukan di sini, di bumi, akan menjadi satu kekekalan. Pujian yang akan kita lakukan waktunya kita berada di syurga. Amin, ya. Jadi marilah kita belajar dari sini cara-caranya kita, dan juga sebabnya kenapa kita harus menaikkan pujian kepada Tuhan. Amin, ya. Nah, sini saya juga terus mendorong kita semua yang lagi kembali ke ibadah, khususnya bahagian BM. Saya rasa ini satu berita yang baik. Hanya kita mau tunggu satu kepastian lagi, di mana mungkin minggu depan, ya. Jadi kita tunggulah, ya. Tapi saya rasa ia pastinya akan dilaksanakan, di mana sekarang melalui SOP yang baru, warga asing juga dibenarkan untuk beribadah, datang beribadah. Jadi ini berita yang baik. Memang kita sudah ada, tapi saya rasa ini adalah dibuka sejak satu untuk semua, yang anda boleh datang untuk beribadah bersama-sama. Amin, ya. Jadi ini tolongan daripada saya, dan bagi anda yang mungkin akan bersiap sedia untuk datang ibadah sebentar nanti jam 11 di bahagian BM, sila pastikan anda akan di sini, dan juga bersiap sedialah, supaya kita menantikan peluang itu untuk memuji Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati. Teruskan berdoa, dan juga bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan itulah yang kita dapat menerima keselamatan, kemenangan, segala-galanya daripada Tuhan. Itulah kita, kalau tahu dengan bersyukur, kita juga akan naikkan pujian kepada Dia. Amin. Tuhan memberkati. Ada hari yang baru, khususnya bagi anda yang akan beribadah sebentar lagi. Biarlah ibadah ini, kebaktian ini menjadi satu tempatnya anda akan menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.